Ketika nafas sebuah kota terganggu, ketika sepinya sebuah desa tersendu, ketika mata memandang saling beradu, muncullah hati, muncullah watak, muncullah pemuda jantan berlindung dan perkasa. Teater Sanggar Prativi bekerja sama dengan Sanggar Cerita dan PT Bayer Indonesia, produsen obat flu Revagan. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Mempersembahkan sebuah serial Galang Gemilang. Galang Gemilang, sebuah serial yang didukung artis-artis terkenal Ferry Fadli, Ivone Rose, Chris Urspon, Neni Haryoko, Anas Sambayon, Bambang Jeger, Asti Swastra, Wenda S. Lubis, Edi Dosa, dan lain sebagainya. Aku tidak punya niat untuk membunuh orang. Sejahat apapun orang itu di mata masyarakat, aku dendam pada kejahatan. Aku dendam pada fitnah, iri, dengki, entah apa lagi yang mencelakakan orang satu dan lainnya. Aku hanya ingin membukakan mata mereka pada dunia mereka, pada kejahatan yang barangkali telah mereka geluti selama ini. Dengan membuka dunia mereka, barangkali, dan kuharapkan mereka melihat sisi lain, kebaikan, kebenaran, Os. Dalam episode Dendam Orang-Orang Buangan menampilkan seri ke-140 dengan judul Kematian Si Algojo. Naskah karya Agus Suryo Santoso. Dalam seri ini didukung oleh para pelaku Anas Sambayon sebagai Profesor Hering, Hari Akik sebagai Ruding, Ashari sebagai Sabor, Peter Orlades sebagai Jamie, Bambang Jeger sebagai Evan, dan Elias pembawa cerita. Teknik dan montase Joko SP dengan sutradara Yerudi Wartono. Selamat menikmati. Hari-hari tak selalu ceria, kala mega kelabu menjelang. Flu dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu.
Galang masih belum sadar atas apa yang terjadi pada dirinya. Tubuhnya yang pingsan itu tampak duduk tersandar pada sebuah kursi besi dengan kedua kaki dan tangannya terikat pada gelang-gelang logam. Sabor berdiri tegak di sampingnya bagai penjaga yang setia. Sementara itu, wanita cantik yang bergelar Profesor Hering itu telah bersiap dengan pakaian mirip seorang dokter bedah. Kita sudah akan memulai pekerjaan ini, Sabor. Panggil yang lain. Sabor hanya perlu berbicara sedikit lewat interkom. Dan sesaat kemudian, tampak sebuah lift berbentuk tabung baja meluncur turun. Dari dalam pintu tabung baja itu, tampak keluar beberapa orang lelaki yang salah seorang di antaranya adalah Ruding, si tengkorak itu. Sengaja aku memanggil kalian kemari untuk menyaksikan percobaanku yang kedua. Kalian tentu masih ingat, ketika percobaanku yang pertama yang kulakukan terhadap seorang pemburu bernama Oman, yang pernah kalian culik itu? Nah, orang itu berhasil kuhilangkan daya ingatnya. Dan berhasil kuperintahkan menyusup ke dalam sarang si Buyung Codet. Namun, gagal membunuh pimpinan gembel itu. Dan bahkan sampai saat ini, dia tidak pernah muncul. Dan ini hanya terjadi karena Galang telah turut campur. Tidakkah lebih baik kalau Galang ini kita bunuh saja, Prof? Oh, tidak. Justru dia akan kita gunakan untuk kepentingan kita. Pemuda ini sudah cukup punya nama sebagai pemberantas kejahatan. Maka masyarakat akan gempar jika melihat dia muncul sebagai penjahat. Dan lewat percobaanku yang kedua inilah, dia akan menjadi manusia yang lain. Manusia pembuat onar. Dan masyarakat akan membencinya dan akan memberinya nama Galang si perusak. Kita mulai sekarang. Yoke, David, kalian berdua berjaga di luar untuk menunggu perintahku lebih lanjut. Berton, turunkan tirai logam itu, dan kau, Ruding, hidupkan mesin itu. Sabor, pasangkan kabel-kabel itu pada tempatnya. Turunkan channelnya. Sulit diduga apa yang akan dialami oleh Galang. Yang jelas, saat itu ia sedang diperlakukan sebagai kelinci percobaan untuk memuaskan ambisi seorang wanita yang menamakan dirinya Sang Dewi Keadilan. Sementara itu, di sebuah tempat sunyi di pinggir kota, tampak dua orang lelaki sedang duduk di atas hamparan rumput hijau. Dan tidak jauh dari mereka, sebuah mobil sport berwarna merah darah tampak diparkirkan. Kedua orang lelaki itu
tampak sedang terlibat dalam suatu pembicaraan yang sangat serius. Oke, Jamie. Apakah aku bisa mempercayai kata-katamu itu? Terserah kau, Evan. Aku memang anak buahnya si Tengkorak. Tapi semenjak aku mengalami siksaan yang nyaris merenggut nyawaku itu, aku sekarang ingin berbalik menggempur kekuatan si Tengkorak. Ya, tapi kalau kau ingin menyerahkan aku ke tangan polisi, itu hakmu. Seharusnya memang kau harus kuserahkan ke tangan polisi. Karena jelas kau adalah anggota penjahat anak buah si Tengkorak. Tapi sebenarnya aku tidak tega berbuat demikian. Tidak tega? Iya. Soalnya aku sebelumnya tidak pernah berurusan dengan hal-hal seperti ini. Kau tahu, ketika aku harus menyerahkan buku daftar nama-nama anggota penjahat itu ke tangan polisi, aku dibebani rasa bersalah. Aneh. Kau tidak seperti Galang. Memang, Galang kelihatannya sudah berpengalaman dalam menghadapi berbagai tipe penjahat. Tapi aku baru saat ini berurusan dengan hal-hal seperti ini. Itu pun karena adik perempuanku diculik. Adik perempuanmu diculik? Iya. Oleh siapa? Oleh komplotan si Buyung Codet. Buyung Codet? Oh, dia adalah musuh Tengkorak. Kami telah beberapa kali terlibat perkelahian dengan anak buah Buyung Codet. Jadi adik perempuanmu diculik oleh komplotan itu? Iya. Aku dan Galang selama ini memang ingin berusaha membebaskan adikku itu tanpa mencelakakan dirinya. Oke. Jelas sekarang. Nah, sekarang aku inginkan ketegasanmu. Apakah kau akan menyerahkan aku ke tangan polisi? Kalau kau kuserahkan ke polisi, apakah kau akan berusaha kabur sekarang? Oh, tidak. Karena aku telah berhutang budi kepada Galang dan kepadamu. Kalau tidak karena Galang yang menemukan aku di sungai itu, dan kalau bukan kau yang merawat luka-lukaku, ya, mungkin aku sudah lama mati. Kalau begitu keputusan ada di tangan. Oke, baik. Aku akan berdiri di pihakmu. Aku akan membantu kau dan Galang menggebrak para penjahat komplotan Tengkorak maupun komplotan Buyung Codet. Aku juga akan membantu membebaskan adik perempuanmu. Dan setelah itu semua selesai, aku akan menyerahkan diriku ke polisi. Kau setuju? Terserah. Bagiku yang paling penting adalah keselamatan adik. Jangan khawatir. Aku adalah bekas bandit. Dan aku tahu bagaimana harus menghadapi para bandit. Dan, bangsat. Itu mobilnya si Sabor. Cepat. Sabor? Siapa dia? Dia pembantu utama Tengkorak. Cepat. Kita kejar dia. Ayo. Evan segera berlari ke arah mobilnya dengan diikuti Jamie. Beberapa detik kemudian, tampak mobil sport warna merah darah itu melonjak dan melesat dengan suara meraung mengejar mobil sedan warna biru yang ada di depannya. Kejar terus mobil sedan itu dan potong persis di depannya. Ayo cepat, Van. Potong persis di depannya, Van. Tenang, Jamie. Ayo. Tenang, itu gampang.
selalu ceria. Kala mega kelabu menjelang, ku dapat menyerang setiap saat, derita selalu menyertainya. Revagan bekerja efektif membebaskan derita yang menyertai flu, seperti sakit kepala, demam, pegalinu, ataupun nyeri otot. Revagan, Revagan, Revagan bekerja efektif, membebaskan gejala flu. Revagan membebaskan derita yang menyertai flu. Revagan dari Bayer. Bayer, jaminan mutu. Hei, apa-apaan kalian ini? Kalian tiba-tiba menghentikan kendaraan tepat di depan mobilku. Kalian mau apa, he? Kau begitu cepat melupakan temanmu, Sabur. Kau masih ingat pada orang yang pernah kau siksa di roda siksaan. Lalu kau buang orang itu ke sungai. Karena telah kau anggap sudah mati. Dia belum mati, goblok. Buka matamu lebar-lebar. Akulah orang yang kau siksa itu. Aku, Jamie. Jamie, kau belum mati. Ya, justru kau yang sebentar lagi akan mati. Begitu. Aku akan heran kalau kau bisa mengalahkan aku, Jamie. Diam kau! Diam! Bangsat kau! Bangsat! 5 orang semacam kau, aku masih sanggup melayani sambil tertawa. Hei, sekarang giliran kubu. Siapa kau, bocah? Aku sahabatnya Galang. Galang. Galang sudah kuringkus dan sekarang sedang terikat di atas kursi besi sebagai kelinci percobaan. Dan beberapa hari lagi kalian akan melihat Galang berkeliaran sebagai orang gila. Kurang ajar. Kau hebat, Pan. Keparat kau, keparat. Bisa ku tangkap, ku pelintir batang lehermu. Katakan di mana Galang. Katakan. Ku pelintir lehermu. Bangsat. Di mana Galang? Jawab. Tidak tahu. Jawab di mana Galang? Baiklah. Galang ada di dalam ruang percobaan. Di mana letaknya? Tidak tahu. Di mana? Di bawah lantai bekas hotel. Sial, dia pingsan. Kau hebat, Van. Bisa mengalahkan orang yang badannya seperti King Kong ini. Dia belum mengatakan bekas hotel mana. Ya, mungkin di sekitar. Untung kau cepat mendorong tubuhku, Jamie. Kalau tidak, barangkali aku sudah mati ditembak si gorila ini. Bangsat. Dia pura-pura pingsan. Padahal dia diam-diam mengambil pistol untuk membunuh kita. Kalian lupa. Aku si Sabor. Selalu punya cara untuk mengelabui lawanku. Oke, Jamie. Temanmu itu pintar sekali berkelahi. Tapi kalian berdua harus mati. Sekarang. Iya!
Sebelum sempat Sabor menggunakan senjatanya, dengan kecepatan kilat, Evan melancarkan tendangan berputar. Ujung sepatunya menyambar pergelangan Sabor hingga pistolnya terpental. Jamie cepat merebut pistol itu dan menguasainya. Parat kau anak muda. Kau hanya kurang cepat sedikit. Minggir, Van. Minggir. Si King Kong ini sekarang menjadi bagianku. Oke, Sabor. Sekarang pistolmu ada di tanganku. Sekarang sebutkan, di mana letak ruang percobaan yang kau katakan di bawah lantai bekas hotel itu? Cepat katakan, cepat. Di mana letaknya? Ayo, cepat. Baik, akan kukatakan. Tetapi jangan bunuh aku. Tempatnya di sekitar sungai tempat aku membuangmu dulu. Cukup jelas. Terima kasih. Dan selamat jalan, Sabor. Tubuh Sabor yang seperti raksasa itu tersentak dan menggeliat saat 3 butir timah panas menembus jantungnya. Kemudian jatuh terkapar dan tewas seketika. Gila kau, Jamie. Kau telah membunuh orang ini. Kau tidak akan berkata begitu. Kalau kau tahu bagaimana dia memperlakukan aku di atas roda siksaan. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu ini pada polisi. Itu urusan nanti. Sekarang aku mau menggeledah isi mobil si King Kong ini. Cepat, Jamie. Nanti ada orang lewat sini. Tunggu. Aku menemukan barang-barang berharga. 2 kotak peluru. Beberapa bungkus rokok dan dompet penuh berisi uang. Tinggalkan uang itu. Itu berarti pencurian. Aku cukup punya uang untuk keperluan hidupmu selama bersamaku. Diam kau, Evan. Kau tidak tahu bagaimana manisnya uang hasil curian. Nah, ayo berangkat. Bagaimana nasib mayat orang ini? Biarkan dia jalan sendiri ke kuburan. Kalau kau mati, dia pun tidak akan peduli dengan mayatmu. Ayo, kita nanti kesiangan. Ayo. Kemana kita, Jamie? Menunggu hari malam. Baru kita mencari tempat yang ditunjukkan oleh si Sabor tadi. Oke, sebaiknya kita sekarang cari tempat minum dulu. Apakah kau akan mati kalau tidak meneguk minuman keras? Sebaiknya kau hentikan kebiasaanmu yang... Lambatkan mobilmu. Ada apa, Jamie? Ruding, si tengkorak. Benarkah? Mana dia? Itu orang yang berjalan di trotoar, yang mengenakan topi baret hitam dan jas putih. Yang kurus itu? Ya. Aku bisa membekuknya sekarang juga. Jangan anggap enteng dia. Parkir mobilmu ke tepi jalan, lalu kita ikuti dia. Dia berbelok ke kiri. Kita ikuti saja. Dan kita sergap secara tiba-tiba di tempat yang sepi. Hanya dia yang paling tahu di mana Galang saat ini berada. Pelan-pelan, Evan, pelan-pelan. Jangan sampai dia tahu kita membuntuti dirinya. Si kurus itu memiliki naluri seekor anjing. Setan. Dia tiba-tiba lenyap. Padahal aku yakin dia berbelok lewat jalan ini. Dia bukan hantu yang bisa menghilang. Pasti dia akan kita temukan di sekitar tempat ini. Aku di sini, Jamie. Tiba-tiba dari atas tembok, melompat turun sesosok tubuh kurus dan mendarat tepat di belakang Evan dan Jamie. Sambil sekaligus melancarkan tendangan beruntun yang sangat keras dan cepat.
barat kau. Kau rupanya masih hidup, Jamie. Dan untuk apa kau mengikuti aku? Mau membalas dendam? Ya, pistol ini akan mencabut nyawamu hari ini juga. Jangan, Jamie. Kalau kau menembak, akan mengundang perhatian orang. Jalan ini cukup sepi untuk arena pertarungan. Biarkan aku yang akan menghadapi si kurus ini. Siapa? Anak muda, siapa kau? Boleh juga semangatmu. Aku sahabatnya kau. Serangan Evan yang cepat dan tiba-tiba itu dengan mudah dihadang oleh lawannya dan sekaligus menghajar Evan dengan telak hingga tubuh pemuda itu terbanting keras. Evan bangkit kembali dan memasang kuda-kuda siap melancarkan serangan kedua. Mulailah hari Anda dengan penuh semangat. Mulailah dengan penuh gairah dengan tenaga dari Tonikum Bayer. Berolahraga dengan tekun atau bekerja keras, Tonikum Bayer bila diminum teratur menjamin kemantapan tenaga, membuat kita sehat berseri untuk mencapai prestasi puncak. Tonikum Bayer, untuk kita semua. Tonikum Bayer mengandung ekstrak liver, mineral dan vitamin yang dengan mudah diserap tubuh menjadi tenaga tambahan. Tonikum Bayer memberi semangat bagi Anda untuk menjadi yang terbaik. Tonikum Bayer, untuk kita semua. Nah, saudara pendengar, bagaimana dengan akhir dari duel antara kedua lelaki itu? Dan bagaimanakah dengan nasib Galang? Silahkan mengikuti kisah ini pada seri berikutnya. Sampai jumpa.